sampai kita mati. Semuanya kita tinggal. Orang yang mati sama orang yang hidup itu memiliki perasaan yang sama. Kalau misalnya sekarang kita masih hidup, kita kehilangan yang tadi Anda sebut itu, istri, anak, meninggal anak itu misalnya, atau kehilangan harta kita, pasti kita memiliki rasa sedih. Nah, kematian itu seperti itu. Bahkan semuanya dia tinggali di masa hidupnya. Tentu orang yang mati akan merasakan kesedihan yang mendalam. Kedua, sakitnya rasa mati. Sakitnya rasa mati itu sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, ditanya kepada Nabi Musa, bagaimana kamu mengalami kematian wahai Nabi Musa? Beliau menjawab, jika ada kambing dikuliti, secara hidup-hidup rasa sakitnya mati saya itu lebih parah dibandingkan kambing yang dikuliti hidup-hidup tersebut 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Ini Nabi yang dicabutnya secara perlahan-lahan. Bagaimana kita yang berbuat maksiat mulu, diodot-odot begitu, ditarik hampir keluar, kita dibalikin lagi, ditarik lagi, dibalikin lagi. Tentu ini merupakan perasaan yang seharusnya kita takuti. Ketiga, setelah mati kita masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur ini ada berbagai macam perkara yang benar-benar menakutkan. Kalau kita kasih foto saja tuh di awal-awal, itu dalam kubur itu mengerikan. Nanti kita di dalam kubur sama gelap, terus didatangi satu malaikat. Siapa namanya? Hah? Malaikat Ruman. Malaikat Ruman nyuruh nyatet seluruh riwayat kita, seluruh riwayat hidup kita dari kita dilahirkan sampai mati. Kita catat tuh satu-satu. Kan capek itu. Iya, capek nyatet. Ente kalau pernah sekolah tuh yang disetrap sama guru, besok saya tidak akan terlambat lagi 1.000 kali. Kan capek juga itu. Ini kita nyatet seluruh hidup kita, dari kita balik, mungkin dari kita balik sampai kita meninggal. Kemudian datang malaikat siapa setelahnya yang nanya tuh, Robin Atir, Mungkar Nakir. Datang Mungkar Nakir nanya, man rabbuka, ditanya. Kemudian karena takutnya kita, mungkin kita nggak bisa jawab, mungkin ketika kita nggak bisa jawab, itu malaikat Mungkar Nakir membawa godam yang kalau ditepuk itu godamnya ke semua kuburannya dan kubur keluar kaki, dan kita masuk ke dalam bumi yang paling bawah. Terus dibalikin lagi, mungkin kita masih lupa lagi. Ditanya lagi, mana buka? Kalau kita bisa jawab, aman. Ditepuknya ini benar-benar sesuatu perkara yang mengerikan kalau kita mau mengingat mati. Dan mati ini perlu diingat, harus kita ingat, harus kita jadikan kebiasaan kita. Mati aku mau mati besoknya kali, mungkin besok mau mati, mungkin sejam lagi anak mati. Kenapa? Karena mengingat mati bisa menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Jadi kita tujuan inti dari hidup kita ini jangan hanya dunia saja. Jangan menganggap orang yang sukses itu orang yang sukses di dunia aja. Kalau dia tidak sukses di akhirat, maka kesuksesan di dunianya bukan berarti apa-apa. Jadi kita perlu memiliki cita-cita sukses di akhirat. Caranya bagaimana? Ya dengan mengingat mati. Jadi kita ingat, oh kesuksesan saya ini bukan di sini. Kesuksesan yang harus saya dapatkan adalah kesuksesan setelah saya mati. Itu yang perlu diingat. Yang kedua, malaikat Israel itu melihat kita setiap hari 70 kali. Ini umurnya udah datang apa belum ya? Ini umurnya udah datang. Kita santai-santai. Padahal malaikat Israel melihat kita 70 kali sehari. Sayyidina Hasan Basri waktu melihat kambing di sebelah, kan ada nih dikit lagi bilang banyak kambing di sebelah. Kita lihat ya. Kambing itu sebelum disembelih mereka masih makan-makan, ya, masih makan-makan, jima sama temennya, masih jima sama temennya.
Sayyidina Hasan Basri melihat itu nangis, nangis. Ditanya sama yang membeli kambing, kenapa wahai Imam Hasan Basri antum menangis melihat kambing di sebelah? Katanya, saya bingung sama kambing itu, katanya. Padahal ajalnya sudah beberapa menit lagi, dia masih sibuk makan sama jima. Padahal sebentar lagi dia masuk ke dalam api. Dia memikirkan hal itu sampai menjadikan dirinya menangis. Kalau kita kan nggak ada pikiran. Kita mau kambing mati, jangankan kambing yang mati, orang yang mati aja tetap aja kita ya ini memang udah umurnya. Baru kemarin ngobrol sama saya, sekarang udah mati, paling ngomong gitu. Tapi perasaan yang untuk mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita tentang sakitnya mati, itu sama sekali tidak ada di dalam hati kita. Ini yang perlu kita bangkitkan dari hati kita. Kemudian mati itu waktunya tidak kita tahu, bisa sekarang, bisa berapa jam, dan waktunya sudah tertentu, ditentukan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Ada di zaman Nabi Sulaiman, ini cerita kayaknya harus dibaca karena banyak cerita yang ngarang sendiri tentang cerita ini. Di zaman Nabi Sulaiman, dibilang anna ba'dhan nas ja'a ila Sulaiman bin Dawud, bahwasanya pernah sebagian manusia datang kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Qala ya Nabi Allah, kemudian si laki-laki tersebut berkata, ya Nabi Allah, uridu minka an ta'murani hatta tahmiluni ila biladil hijr. Saya ingin, katanya, saya ingin kamu ini memerintahkan angin untuk membawa saya ke negeri India. Nah, kata orang ini, saya pengen untuk kamu bawa ke negeri India pakai angin, ajib, terbang. Sekarang kita pakai pesawat untuk bisa sampai. Fa inna li fihi hajah, katanya. Sesungguhnya saya ada hajat di negeri India tersebut. Di hadhihi sa'ah, di waktu sekarang juga, katanya. Wa allaha alaihi bidzalik. Lalu Nabi Sulaiman pun mengiyakan atas apa yang diminta si orang tersebut. Faqala lahu na'am wa amara riha bihamlihi. Kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk membawa orang tersebut. Falamma kharaja min indihi iltafata Sulaiman fara'a malakal maut. Setelah si orang ini pergi ke negeri India dibawa angin, kayak apa, tisu. Udah dibawa angin ke negeri India, Nabi Sulaiman nengok ke malaikat Israel, malaikat penjabut nyawa, malaikat maut. Ghaiman indahu mutabassiman, yang mana malaikat maut waktu itu berdiri di dekat Nabi Sulaiman dalam keadaan tersenyum ada malaikat maut. Jadi malaikat maut senyum juga. Fasa'alahu an tabassumihi. Lalu Nabi Sulaiman pun menanyakan tentang senyumannya. Ini senyum apa ini? Senyum dunia yang aneh. Faqala lahu, maka malaikat maut pun berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, ta'ajjabtu min hadzal rajul. Wahai Nabi Allah, saya heran, saya kagum sama laki-laki ini, katanya. Fa inni umirtu bi qabdi ruhihi bi ardil hind. Sesungguhnya saya ini diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohnya di negeri India. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut orang ini di negeri India. Di hadhihi saat, di waktu sekarang ini. Kemudian bapak itu mutafakkiran, si malaikat ini, malaikat Israel, maka saya berpikir, kok bisa nih orang ajalnya di negeri India tapi sekarang masih kumpul sama Nabi Sulaiman. Bisa nih orang nih, seharusnya dia sekarang nih mati di negeri India, kok dia masih kumpul sama Nabi Sulaiman. Padahal zaman itu dari tempatnya Nabi Sulaiman ke India kan jauh. Jadi malaikatnya bingung, ini gimana, ini ajalnya bagaimana kan? Faqalalahu, kemudian dia bilang, kaifa yasilu ila biladil hind fi hadhihi sa'ah. Bagaimana orang ini bisa sampai ke negeri India pada waktu ini, padahal sekarang dia mati tapi masih kumpul sama Nabi Sulaiman. Falamma sa'alaka an ta'murani bihamdihi ta'ajjabtu min dzalika. Ketika
Jika orang ini meminta kamu untuk memerintahkan angin membawa orang ini ke India, maka saya kagum terhadap hal itu. Artinya ajal kita ini tidak diundur 1 menit pun ketika sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak dikedepankan, tidak diakhirkan. Tempatnya sudah ditentukan. Di mana kita akan mati, di situ ya, kita akan mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan. Wal inda dzikril maut wala yarqa wala yalina inda dzikril maut wal wa'du, dan dia juga tidak ada bergetar di dalam hatinya ketika mendengar janji Allah terhadap ibadah yang dia lakukan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Gak ada sama sekali kenikmatan gitu mendengar janjinya Allah. Ketika kamu beriman, kamu beramal soleh, maka untuk kamu itu pahala yang sangat besar dari Allah. Dan kebesaran pahala dari Allah itu gak ada puncaknya, benar-benar agung, karena yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang memberi orang kaya, mungkin orang saya kasih hadiah yang besarnya itu terukur, Tetapi Allah yang menjadikan kita untuk memberi pahala yang sangat besar ketika kita ambil soleh. Ketika kita beramal soleh, maka itu pahalanya benar-benar besar dari sisi Allah yang tidak memiliki puncak atau tidak memiliki batas untuk kita bayangkan kebesaran pahala tersebut. Sekarang kan kita lebih percaya janjinya politisi. Ya, janjinya Allah kita agak hilang. Dijanjikan untuk beramal soleh pahalanya besar, kita tidak mau beramal soleh. Kalau dijanjiin kamu coblos saja, nanti kamu saya kasih kartu sehat, sampai sekarang kita penyakitan mulu. Lebih percaya sama janji manusia yang belum pasti dibandingkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti. Ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki hati yang keras. Harus dipercaya itu janji Allah dengan mengamalkan apa yang dijanjikan dengan amal tersebut. Itu adalah